Mudah-mudahan 14 Februari nanti jadi satu putaran, tapi yang menangnya Anies Mohaimin. Baik, yang masih ragu nih, boleh nih, yang masih ragu silakan sampaikan, tanyakan lagi, atau ada kendala di lapangan. Memang kendala Anies Mohaimin itu di seluruh Indonesia, dari Jakarta sampai Papua, Aceh, sama Pak, APK-nya minim. Jadi saya, teman-teman yang keliling Indonesia itu melihat hal yang sama. Di Jakarta juga minim Pak, apalagi ya sama di Bandung, saya tinggal di Bandung, di Majalengka semuanya minim. Ya, mau apa lagi? Karena ini dananya dana rakyat, urunan gitu, bukan yang digelontorkan oleh oligarki. Jadi, tapi tidak ada masalah. Kenapa? Karena Anies Mohaimin walaupun di baliho tidak ada, tapi sudah sampai di hati rakyat, gitu ya. Nah ini menjadi tugas kita semua akhirnya gitu, untuk meyakinkan pada orang lain. Kan begini Bapak Ibu, saya mendengar ini ada upaya yang sistematis menggunakan aparatur pemerintahan menyampaikan ke masyarakat bahwa jika Amin menang, bansos dihentikan. Ini terjadi masif di mana-mana. Dan faktanya apa? Salah. Yang benar itu bansos plus. Jumlah penerima manfaatnya dibesarkan, angka bantuannya dinaikkan. Jadi fakta yang dijanjikan oleh Anies dipelintir. Dan kita mendengar itu, maka kita juga harus yakinkan, tidak, bansos tidak akan hilang kalau Anies menang. Justru dinaikkan. Mungkin 2, mungkin 3 kali lipat. Jumlah penerima yang terbatas diluaskan lagi. Bahkan mungkin termasuk untuk kawan-kawan kita dari driver ojol. Nah, kita harus banyak komunikasi. Jadi kalau ada yang aneh-aneh ini, boleh langsung ditabayunisasi, diklarifikasi. Tanyakan ke Abah Farid, yang dekat aja lah. Tanyakan ke siapa, ini benar nggak, ini benar nggak. Kalau enggak ya langsung sampaikan klarifikasinya. Jangan dibiarkan, karena yang kita lawan hari ini adalah narasi-narasi hoax. Bapak Ibu pernah dengar nggak kemarin ada perbincangan Anies Baswedan dengan Surya Paloh, ya kan? Itu kan mirip banget suaranya. Iya Pak, ini karena saya untuk meraih simpati rakyat. Tapi kan kalau kita dengar nggak begini gaya Pak Anies ngomong. Itu buatan apa? AI. Deepfake pakai artificial intelligence, dan ini akan sangat banyak. Sekarang saya yakin sedang diproduksi terus-menerus hoax oleh mereka. Jangan kita lawan dengan hoax lagi, kita tunjukkan saja yang benarnya seperti apa. Gitu kurang lebih Pak ya. Mau silakan kalau ada yang mau menyampaikan. Bukan Pak, langsung aja ya. Kan terutama di Maja, Argapura itu kebanyakan petani Pak. Nah, sedangkan dari dulu, dari saya SD sampai sekarang tuh bahkan yang katanya Indonesia punya IPB ya Pak, itu belum pernah ada profesor dari pertanian yang bisa menanggulangi ini Pak. Pertama, harga bagus, panen rusak. Panen bagus, harga hancur. Tetap petani bawah Pak, tetap amburadul lah istilahnya Pak. Nah, Pak Anies bisa nggak menanggulangi ini untuk jangka panjang? Dan ya intinya petani, sejahteranya petani kan di situ. Karena di desa, terutama di sini, kita mau sejahtera ya petaninya juga sejahtera Pak. Nah, dan sampai sekarang belum ada profesor dari manapun, bahkan dari dunia, mengatasi masalah pertanian di Indonesia itu belum pernah ada Pak. Setahu saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak semuanya. Langsung saja ke pertanyaannya. Ketika kita berbicara dasar, yang menjadi dasar kita, prinsip itu adalah Pancasila. Saya ketika berbicara Pancasila, sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Ketika berbicara Tuhan, sudah pasti berbicara agama. Ketika berbicara agama, sudah pasti berbicara ketiga.
Yang saya tanyakan simpel Pak, apakah kalau nanti Pak Anies jadi duduk sebagai presiden, yang harus mengamalkan Pancasila hanya masyarakat dan atau semuanya, baik dari eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif? Pertanyaan kedua Pak, musuh negara kita itu ada 3 Pak. Satu yang merusak ideologi negara, yang kedua narkoba, dan yang ketiga begal. Korupsi bukan musuh negara Pak. Kenapa saya cuma bilang 3? Karena yang saya tahu dari kecil sampai sekarang, yang ada hukuman mati, pertama yang merusak ideologi negara, kasusnya bom Bali, dieksekusi mati. Yang kedua, kasus narkoba dieksekusi mati, begal eksekusi mati. Nah, korupsi berarti bukan termasuk musuh negara karena belum ada yang pernah dieksekusi mati. Nah, pertanyaan saya gini Pak, yang pertama, ketika nanti Pak Anies duduk sebagai presiden, satu masalah yang merusak ideologi negara, bagaimana Pak Anies cara mengatasi permasalahan tersebut. Dan yang kedua, bagaimana Pak Anies cara menyelesaikan, menanggulangi peredaran narkoba baik dari bandar sampai ke pemakai sebagai korban. Dan yang ketiga, tadi begal Pak, bagaimana Pak Anies mewujudkan kemakmuran, keadilan, dan juga kemanusiaan agar tidak ada terjadi lagi begal-begal yang berkeliaran. Terima kasih Pak. Saya durang lagi di sidang nih saya. Oke. Pertanyaan Pak tadi tentang pertanian Pak. Terima kasih pertanyaannya. Saya ulangi pertanyaannya biar masih ingat pertanyaannya. Harga bagus, panen buruk, panen gagal, giliran panen bagus, harga malah turun. Nah, kira-kira solusi dari yang udah ada sekarang apa nih kira-kira untuk permasalahan pangan? Bapak-bapak pernah dengar nggak ada yang namanya food estate? Waduh, keren ya bahasa Inggris food estate. Ya, food estate itu apa sih? Lahan sangat luas dibangun, dikosongkan untuk dibuat di lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Pertanyaannya, kalau food estate dikerjakan, yang kerja itu petani atau korporasi Pak? Korporasi ya? Terus petani yang selama ini tadi bertani, panen, itu berarti perannya makin besar atau makin kecil Pak? Makin kecil kan, karena yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional itu adalah korporasi jadinya. Nah, solusinya Amin sendiri bagaimana terkait pangan, terkait petani? Lawan dari food estate, ada yang tahu nggak Pak? Namanya kontrak farming, yaitu harga sudah ditentuin dulu supaya nanti pada saat panen sudah tahu harganya berapa. Karena banyak kejadian Pak, harga naik, harga turun. Kan petani itu bukan pedagang atau investor yang saham yang liatin terus harga turun. Kan harus tahu nih, kalau saya nanam sekarang nanti panen berapa harganya, butuh kepastian Pak. Nah, itu permasalahannya kan. Nah, itu solusi dari Amin itu adalah kontrak farming. Pada saat nanti panen harganya akan sekian. Tujuannya apa? Supaya petani bisa mendapatkan kepastian juga pada saat nanti menanam berapa sih yang nanti akan didapatkan. Nah, itu akan diberlakukan untuk komoditas inti yang selama ini dikonsumsi oleh masyarakat, salah satunya itu untuk ketahanan pangan. Nah, jadi yang saya bisa sampaikan adalah tadi tentang kontrak farming, yang kedua tentang subsidi pupuk. Jangan sampai kita mengorbankan subsidi pupuk untuk membangun infrastruktur yang tidak dirasakan oleh masyarakat umum. Itu saya jawab. Nah, yang pertanyaan berikutnya, tadi saya mungkin supaya saya nggak lupa, mau jawab yang terakhir dulu tadi, musuh negara tadi, ya kan? Ada beberapa gitu, ada 3. Ini berat banget, teknis sekali pertanyaannya, spesifik. Nah, mungkin saya mau jawab tadi, ada ngomong tentang begal. Ini saya belum pernah dengar pertanyaan seperti ini Pak. Dia udah datang ke beberapa kegiatan seperti ini di Bandung, di Jakarta, di Kuningan, gak pernah ada yang nanya tentang begal. Begal, narkoba, spesifik banget. Tapi pertanyaan bagus. Ya, tadi pertanyaan harus dijawab. Nah, mungkin kalau mau menjawab bagaimana Pak Anies mau mengatasi begal, pertanyaan yang harus kemudian ditanya, kenapa sih begal itu terjadi?
Siapa yang melakukan begal? Begal itu anak-anak muda. Ya kan, anak-anak muda, bahkan ada anak SMP juga sudah jadi pelaku begal, SMP, SMA. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Ada beberapa faktor. Faktor pertemanan, mungkin teman-temannya juga mengajarkan seperti itu. Ayo, begal ya, gimana? Atau juga faktor lain, ekonomi. Karena nggak punya duit, butuh makan atau butuh apa dari begal. Atau ada faktor lain, misalnya faktor pendidikan. Ya mereka tidak terdidik. Terdidik itu nggak cuma ngomongin tentang sains ya Pak, nggak cuma kita ngomongin matematika, tapi juga pendidikan akhlak. Dari pendidikan agama, apakah mereka terdidik dengan benar? Nah, kalau itu semua terpenuhi Pak, mereka terdidik, mereka bisa makan, mereka bisa produktif. Contoh, hobi mereka apa? Apakah mereka hobinya harus main malam? Apakah mungkin mereka ada hobi lain, olahraga yang difasilitasi oleh negara? Nah, itulah Pak. Jadi mungkin yang saya bisa jawab, jawabannya adalah satu, pendidikan dipastikan mereka terdidik dengan benar. Yang kedua, ekonominya. Jangan sampai mereka, karena mereka tukang perut, nggak bisa makan, mereka harus melakukan kriminal. Yang ketiga, anak-anak muda itu butuh kegiatan produktif Pak. Jangan sampai anak muda mau olahraga, nggak punya sarana olahraga. Jangan sampai anak muda pengen hobi olahraga, tapi nggak tahu mau di mana olahraganya. Atau harus bayar mahal, nggak punya duit, nggak bisa olahraga, akhirnya pemotoran nggak jelas, ya akhirnya mereka jadi begal. Apakah Amin bisa menyelesaikan ini? Jawabannya gini aja Pak, saya belum pernah baca visi-misi tentang begal, jujur. Tapi yang saya tahu Pak, rekam jejak aja, selama di Jakarta, Pak Anies itu udah membangun 4 atau 5 lapangan bola berstandar internasional. Ya, berstandar FIFA, ada 5 berstandar internasional yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Dan gagasan Pak Anies sendiri adalah sarana negara, bangunan negara, aset-aset negara itu harus dipergunakan oleh anak-anak muda untuk bisa produktif, dan harusnya jangan dipungut biaya. Entah itu tentang olahraga, entah itu kebudayaan, musik, kesenian. Saya minggu lalu datang ke acaranya Pak Anies berbicara tentang perfilman. Mungkin ada pertanyaan yang mirip. Kenapa ini ada satu sarana kesenian, ya? Tapi kalau orang mau latihan apa tuh, pokoknya latihan untuk kesenian. Ya. Latihan teater. Kenapa kalau anak-anak mau latihan teater harus bayar di tempat negara? Nah, harusnya itu kan tempatnya negara itu harusnya dipergunakan maksimal untuk anak-anak bisa berkreasi produktif. Teater Pak, masa teater anak mau latihan harus dipungut biaya, akhirnya mereka nggak bisa latihan. Udah syukur Pak, kita harus senang ada anak mau latihan teater, bukan latihan begal Pak. Gitu kan. Nah, negara harus hadir di sana. Nah, negara dapat di dalam mana? Kalau memang kegiatannya adalah komersil buat konser, nah silahkan dipungut biaya. Tapi kalau buat anak latihan bola, latihan musik, latihan teater, latihan kebudayaan, harusnya itu difasilitasi, dan itu jejak Pak Anies sendiri sudah terjadi Pak. Jadi paling gampang ini kalau kita ngomongin tentang apakah calon presiden ini akan melakukan ini, paling gampang lihat rekam jejaknya aja Pak, sebelumnya udah ngapain aja. Nah, tadi saya jawab tentang ngomongin kepemudaan. Pak Anies itu di Jakarta sudah membuat 5 lapangan sepak bola berstandar FIFA untuk dirasakan oleh masyarakat supaya anak-anak bisa produktif. Dan Pak Anies kalau keliling ke Indonesia sudah menjanjikan beberapa stadion-stadion dikembangkan. Nah, itu mungkin jawaban saya bisa saya sampaikan.